Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Dwi Nur Maudina dengan nomor induk mahasiswa 2103011049 dari kelas TE 2C. Maksud dan tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menuntaskan penugasan teori perawatan dan perbaikan. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang perawatan dan perbaikan sebuah alat. Dan alat yang saya pilih yaitu catokan rambut atau hair strainer. Jadi, pengertian dari catokan rambut atau hair strainer sendiri yaitu merupakan alat elektronik yang fungsi utamanya adalah untuk meluruskan rambut dengan menggunakan panas dari pelatnya. Selain digunakan untuk meluruskan rambut, beberapa jenis catokan juga dapat digunakan untuk mengeriting atau membuat rambut bergelombang dengan cara penggunaan yang berbeda. Alat ini bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi panas atau kalor. Lalu bagaimana sih cara perawatan catok rambut agar tidak mudah rusak? Nah, di sini saya akan memberitahu kalian ada 4 cara perawatan catok rambut yang menurut saya itu membuat catokan rambut awet dan tidak mudah rusak. Jadi yang pertama yaitu mengatur suhu catokan dengan tepat. Untuk memastikan catokan lebih tahan lama, penting sekali untuk mengatur suhunya dengan benar dan sebaiknya tidak melebihi 185 derajat Celcius. Ketika catokan dipaksa menghasilkan panas yang tinggi, maka sistem di dalamnya akan bekerja lebih keras, sehingga lebih cepat rusak. Selain itu, ada risiko rambut terbakar dan menjadi rusak karena suhu catokan yang terlalu tinggi. Nah, ini ketika catokan ditancapkan ke sumber, lalu di-on-kan, maka lampu indikator akan menyala. Lampu indikator terdiri dari power on-off dan tingkatan suhu. Di sini ada suhu 220 derajat, 200 derajat, 180 derajat, dan 75 derajat. Dan suhu yang paling ideal untuk mencatok yaitu 185 derajat Celcius. Lalu yang kedua yaitu teratur membersihkan catokan. Ketika sering digunakan, itu membuat catokan akan mudah kotor karena terkena kotoran yang berasal dari rambut. Jadi, kamu tidak perlu kaget karena secara alami rambut memang mudah dihinggapi debu dan kotoran jenis lainnya. Agar catokan tetap terasa enak dipakai, pastikan selalu bersih dan cuci setiap seminggu sekali dengan menyemprotkan cairan alkohol lalu dilap dengan tisu hingga kering. Yang ketiga yaitu gulung kabel dengan bentuk S. Nah, jika biasanya Anda menggulung kabel mengelilingi atau melilit hair tools, sebenarnya itu adalah cara merapikan kabel yang kurang tepat karena mengubah bentuk asli kabelnya. Bentuk asli yang berubah dan kadang dipaksa melilit bisa saja mengubah jaringan listrik hair tools dan berisiko mengakibatkan korslet. Jika hair tools masih panas, kabel yang digulung seperti ini bisa perlahan meleleh. Yang keempat, yaitu pilih tempat yang tepat untuk menyimpan catokan rambut. Untuk menyimpan catokan, pilih tempat yang tahan panas. Hal ini penting agar panas dari pelat catokan tidak membuat meleleh dan menempel ke pelat catokan. Jadi, pilih tempat yang tahan terhadap panas agar catokan bersih dan awet. Akan lebih baik lagi jika kamu menunggu suhunya turun terlebih dahulu, kemudian baru menyimpannya. Nah, tadi sudah saya jelaskan mengenai cara perawatan catokan rambut. Lalu selanjutnya yaitu tanda-tanda catokan rambut yang rusak. Apa sih tanda-tanda catokan rambut yang rusak? Yang pertama yaitu lempengan pelurus dan besi rusak. Lempengan pelurus yang biasanya terbuat dari besi terlihat tergores atau pelat yang sudah mulai mengelupas.
Dan bagian luar catokan atau besi terkelupas itu saatnya untuk mengganti dengan yang baru, apalagi jika bagian besi sudah ada yang copot atau terangkat. Hal ini bisa berbahaya karena rambut dapat tersangkut. Yang kedua yaitu lampu indikator berkedip atau rusak. Biasanya catokan memiliki lampu yang mengeluarkan cahaya sebagai tanda jika alat tersebut sudah bisa berfungsi atau menunjukkan tingkatan panas. Jika indikator cahaya tersebut mati atau justru terus berkedip, itu juga menjadi tanda catokan sudah mulai kadaluarsa. Indikator cahaya pada catokan yang kadaluarsa pun kadang tidak bisa dipercaya. Yang ketiga yaitu catokan tidak ampuh. Catokan tidak ampuh yang dimaksud yaitu saat fungsi catokan tidak bekerja dengan maksimal. Jika kamu mulai merasa kesulitan menata rambut dengan catokan itu, mungkin memang sudah tiba waktunya kamu mengganti catokan dengan yang baru. Lalu yang keempat yaitu catokan rambut yang kotor. Jadi catokan rambut yang kotor itu bisa disebabkan oleh produk head protectant atau produk rambut yang digunakan sebelum rambut dicatok. Itu bisa menyebabkan penumpukan pada plat catokan. Dan tadi yang sudah saya jelaskan, jika kotor itu bisa dibersihkan dengan cairan alkohol dan tisu. Yang kelima yaitu kabel yang terkelupas. Kabel yang tertekuk dan terkelupas bisa mempengaruhi suhu catokan. Panas catokan tidak sesuai dengan suhu yang sebenarnya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana cara perawatan dan perbaikan sebuah alat yaitu catokan rambut. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.